Om Swastiastu, semeton, dimanapun berada, Rahajeng Rauh. Selamat datang kembali di channel kami, Gembel Bermotivasi. Nah, dalam kesempatan kali ini saya akan menjawab tantangan atau challenge untuk membuat video tentang motivasi atau Dharma Wacana yang dilakukan oleh salah satu subscriber saya. Dalam kesempatan kali ini beliau juga yang langsung maksud dengan peralatan-peralatan canggihnya, dengan semua peralatan ini beliau juga langsung datang ke sini ke tempat saya. Sebelumnya saya tidak pernah direkod dengan pakai peralatan seperti ini, seperti kamera yang bagus, pakai clip on. Seperti ada juga salah satu subscriber saya, "Kak, tolong pakai clip on," gitu. Nah, kayak gitulah. Biasanya saya untuk bikin video itu hanya menggunakan alat yang sangat sederhana, pakai tripod yang murah, HP Android, HP kentang, HP biasalah gitu. Dalam situasi seperti ini, kalingan udah beli peralatan canggih, angon beli bas kan bukan keteka-keteki sebetulnya. Mungkin sebetulnya juga merasakannya. Untuk beli peralatan kayak gini, ini harganya semua mahal-mahal sebetulnya, biar tahu saja. Nah, kali ini saya akan menjawab challenge-nya itu untuk membuat video. Sebenarnya agak susah sih, tapi saya akan mencobanya gitu, biar enggak bikin malu nama kampung, nama channel saya yang sudah, ya gitulah kira-kira sebenarnya, biar enggak malu-maluin lah ceritanya. Ada jawab, kalau ada tantangan bikin challenge apa-apa gitu, kita harus menyanggupinya gitu. Mau enggak mau, siap enggak siap, itu harus seperti itu. Nah, kali ini dalam kesempatan ini saya akan membahas tentang karakter ya. Dengan judul karakter adalah kunci untuk bertahan saat menghadapi pandemi. Nah, mengapa saya memilih karakter ya? Nah, ini sering saya lihat di lingkungan sekitar, orang-orang sekitar di sini. Dia tuh belum memahami karakter dirinya sendiri, pasangannya, orang-orang terdekatnya, seperti apa karakternya gitu. Nah, makanya di kesempatan kali ini saya akan bahas tentang karakter itu. Nah, seperti apa? Nah, kira-kira saya akan menjabarkan sedikit gambaran tentang karakter-karakter ya. Modelnya contoh-contoh model karakter yang ada gitu. Ada karakter yang arogan, sombong, temperamen, ada yang bertanggung jawab, bekerja keras, ada yang malas, ada yang manja, nah dan lain-lain lagi ya. Nah, itu sepengetahuan saya. Kalau mungkin semeton atau yang di rumah punya pengetahuan lain ya silakan, mungkin bisa ditambahkan nanti. Nah, untuk itu, untuk karakter itu ya saya mencontohkan ceritanya. Orang yang sombong gitu kan, orang yang sombong istilahnya memandang tuh, wah jangan mulak menek, sing dan mulak beten, panjang tai payu ya gitu. Nah, itulah ceritanya. Nah, itu untuk orang-orang seperti itu. Ada orang yang temperamen, baru disapa, woi itu. Seperti itu contohnya orang-orang temperamen. Woi, pengen saya cak-cak nasi nah, dikit-dikit dah emosi itu, ngajak berantem aja. Kadang iban kan paling sakti jeneng di bumi istilahnya. Nah, seperti itulah. Kadang manusia itu kadang suka melewati batasnya gitu. Nah, ada yang bekerja keras. Nah, bekerja keras dan istilahnya dia bekerja keras, mengerjain apa aja, pokoknya yang penting ada pekerjaan. Ada juga yang karakternya malas sama manja gitu istilahnya. Ada yang malas, sudah nggak punya skill, otak pas-pasan.
LB lah apa namanya, lengah buah lah itu ya. Ben males, ben gitu. Apa ramah tuh orang-orang seperti itu. Nah gitulah ceritanya untuk orang seperti itu. Ada juga yang manja. Karakter manja ini sebenarnya kalau menurut saya ya, kalau males sama bodoh, males kadang dia males tapi agak pintar mungkin seperti. Kadang ada yang males bodoh, manja aja genep apa ya. Itu lu mau sing patut hidup tuh orang-orang seperti itu sebenarnya. Seperti itu. Sebenarnya yang agak berbahaya sih yang manja itu ya, yang manja. Maksudnya anak-anak sekarang tuh kebanyakan seperti itu. Mungkin karena faktor didikan atau gimana, enggak tahu sih guys. Kadang dia, "Ma, potongin kuku dong." gitu. Potongin kuku. "Ambilin nasi dong. Ambilin ini dong, cuciin baju dong, trikain." Padahal dia udah besar gitu. "Mak, cebokin dong." Gede lagi bikin kuncingin tuh. Kurang ajar tuh orang-orang seperti itu. Kadang dia menyusahkan orang tuanya gitu. Bang nage, "Pak, Mak, beliin dong iPhone X gitu." Apalah yang kayak sekarang tuh. Udah tahu orang tuanya dirumahkan, tak yang gitu-gitu gitu. Seharusnya kan bisa ngerti dengan keadaan. Nah, untuk singkat cerita lah sedikit, saya karena udah bilang karakter ya, saya sedikit flashback tentang masa kecil, step by stepnya saya gitu. Istilahnya masa kecil saya seperti apa, untuk di tema karakter kali ini. Saya itu dilahirkan dari keluarga yang mempunyai karakteristik atau kepribadian lah istilahnya, yang berbeda-beda gitu, istilahnya bervariasi gitu. Bapak saya itu orangnya itu temperamen sekali, betul-betul temperamen. Tahu Semeton, tahu Saddam Hussein atau yang Jerman tuh si Hitler itulah itu. Kayak gitu dah dia. Saya pernah masih kecil ya, saya hanya salah menyebut nama anjing aja. Brown. Saya ditendang itu sudah. Nah, itu dah. Itu saru ya gimana ya? Antara disiplin apa diktator apa temperamen, saru seperti itu. Gara-gara salah nama anjing aja kira-kira sebetulnya. Tapi dia sudah, saya ditendang. Itu betul-betul kejadian nyata, real tuh. Real, tidak ada cerita hoax di sini. Semua kejadian itu adalah real. Nah, pas itu untung saja saya memiliki seorang ibu yang mempunyai karakter penuh tanggung jawab. Saya selalu diajarin penuh tanggung jawab, disiplin seperti itu. Contohnya saat saya masih SD gitu. Nah, itulah saya mulai diajarin kebiasaan-kebiasaan yang bertanggung jawab. Nah, waktu saya masih kecil itu kalau masalah ekonomi keluarga saya ya kurang lebih lah, ya lumayan lah gitu loh maksudnya. Nah, ibu saya seorang PNS, bapak saya seorang pengusaha. Dia usahanya ada banyak. Ada usaha transportasi, tambak bandeng, ada pabrik es, punya kakaknya sih dia mengelola. Nah, itulah kira-kira itu. Untuk ekonomi lumayan lah finansial. Tapi cara mendidik ibu saya itu berbanding terbalik dari hal itu gitu sebetulnya. Saya tuh dari SD kelas 1 itu sudah diwajibkan bisa mencuci baju sendiri, menyapu, ngepel lantai, terus bersihin kaca. Waktu itu saya peliharaan ya, ada anjing, ada babi. Mandiin anjing, mandiin babi, kadang-kadang juga mandiin istri tetangga gitu. Nah, itu mandiin, siapa tahu kan ada tetangga yang istrinya enggak pernah dimandiin gitu. Saya siap nih mandiin. Kadang dirumahkan saya gawe kang wang ayang kurnan pisage sengken. Nah, sedikit bercanda. Seperti itu kira-kira. Jadi seiring waktu berjalan, akhirnya ibu saya sakit, mulai sakit, terus usaha bapak saya penurunan hingga mengalami kebangkrutan gitu kira-kira. Nah, bahasa bangkrut itu bapak saya memutar otaknya, mungkin meskipun dia temperamen seperti itu, dia sadar dengan keadaannya sekarang, dia mungkin bisa berubah gitu ya. Akhirnya dia menjadi seorang supir truk gitu, bawa apa ya, Coca-Cola dulu di zamannya tahun 90-an itu. Minuman mewah itu biar teman-teman tahu. Saya tuh dulu Coca-Cola tuh mesugi dulu Coca-Cola aja
angon mekonceng, sprint, pantat, waktu itu mewah itu ya. Tapi saya yang gitu-gitu itu tidak sombong, meskipun saya udah itu miskin waktu itu, tapi saya bisa mesugi dengan sprint Coca-Cola itu, bisa biasa mesugi dengan itu gitu. Karena bapak saya supir truk. Bapak saya biasa bawa itu satu truk yang besar itu, yang truk tronton apa namanya. Itu kira-kira seperti itu. Nah, pada saat itu ibu saya sakitnya lumayan parah. Akhirnya dia meninggal, ibu saya. Wah, di saat ibu saya meninggal itu saya mulai kehilangan arah gitu sebetulnya. Mulai mau kemana nih, dengan usia muda saya agak labil saat itu. Terus akhirnya untuk biaya kuliah aja kami, biaya makan dan kuliah aja kami sudah pas-pasan lah, saya ngepres kali. Ditambah ibu saya sakit-sakitan keluar masuk rumah sakit. Akhirnya untuk pendidikan saya itu masuk, setelah tamat SMA saya masuk diploma. Karena saya melihat keadaan keluarga saya mungkin tidak mampu untuk nguliahin saya sarjana gitu ya, mencari S1 itu lah, maksudnya universitas yang lebih tinggi. Akhirnya saya masuk diploma gitu. Nah, sebelum itu saya tuh sempat melakoni beberapa pekerjaan sebetulnya. Jadi kernet truk pernah saya ikut sama bapak saya, pernah saya jadi kernetnya, pernah ke Surabaya apa, pernah itu semua ada lakuin. Terus jadi pegawai Sike, tahu Sike sebetulnya? Ini Sike-nya mungkin tidak sepaham dengan sebetulnya. Sike-nya itu saya itu tukang circle kayu, yang nyurut-nyurut pecah, yang bikin kayak gini nih, bikin jendela, bikin pintu. Saya pernah kerja seperti itu. Jadi saya paham dengan hal-hal di titik terendah itu, saya sudah pernah lalui lah kira-kira gitu ya. Nah, akhirnya setelah saya itu semua saya lalui, setelah sama tamat kuliah, akhirnya saya bisa ngelamar dengan pekerjaan yang lebih baik gitu lah. Kira-kira gitu sebetulnya. Nah, untuk perjalanan saya seperti itu, kira-kira karakter saya sudah mulai terbentuk lah di sana dengan perjalanan-perjalanan tersebut. Tapi kemarin setelah beberapa bekerja, akhirnya ada pandemi, ada corona ini ya. Nah, karena saya sudah pernah melalui hal-hal seperti itu, jadi untuk saat pandemi ini saya itu mungkin bisa lebih kayak gimana ya, di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung, kurang lebih seperti itu, kurang lebih kira-kira seperti itu ya. Saya bisa mulai beradaptasi dengan keadaan, mulai biar diri ini multi talenta, apa yang saya bisa lakukan gitu. Nah, untung saya itu sudah punya passive income ya, untuk menghadapi pandemi ini. Saya itu punya passive income gitu. Meskipun saya tidak bekerja, tapi keluarga saya tetap terpenuhi kebutuhannya. Passive income saya itu adalah istri saya. Istri saya itu yang tetap bekerja. Jadi saya yang tidak bekerja gitu. Contohnya sekarang karena dia bekerja, saya ambil semua pekerjaan istri saya, seperti apalah, nyapu, ngepel, melinggih lah, jadi serimpu, ngempu anak saya gitu. Terus ke pasar gitu. Nah, dalam ini kita harus multi talenta. Nih, kita berapa dijatah seharinya untuk bisa menghidupi keluarga gitu. Nah, pokoknya istri saya nih, contoh aja, sehari kasih uang 50.000 gitu untuk bisa makan sehari. Pada saat saya ke pasar itu ketemu dagang bawang gitu ya. Saya di sana mulai mencoba acting lah, karena bonglah channel YouTube kan acting, jadi kehidupannya kadang tak bawa acting gitu loh. Tujuannya sih bukan gimana gitu, maksudnya ya gitulah. Saya cerita sedikit nih. Pasar ketemu dagang bawangnya, yang dagang karbase, itulah bahasa Balinya, dagang sayur. Nah, saya bilang, "Bu, berapa bawangnya sekilo?" Oh, dia jawab, 100.000. Kan mahal, coba bawang 50.000. Cuman itu mahal tuh bawang bombay, bawang luar, bawang bombay, bawang Kalkuta, bawang apa kan, ada itulah pokoknya bawang itulah. Jadi saat itu akhirnya tidak jadi saya beli 1 kilo dengan tampang saya yang memelas. Pokoknya intinya, pokoknya gimana caranya dagangnya tuh biar kasihan gitu.
Akhirnya saya belilah bawang itu 1/4 gitu. Pokoknya berapa lah harga, pokoknya 100 harga. Ini kan contoh aja gitu, bukan harga real gitu. Cuman contoh aja. Pak, 1/4 25 gitu. Mungkin dagangnya itu berpikir ya. Dalam gati bapak ini. Pasti takut gati kan kurnane cuma. Itu dia mungkin menurut tafsiran saya. Akhirnya saya dikasih bayar berapa 15.000. Nah, itu salah satu contoh kita tuh bisa multi talent, bisa diri kita nih gimana situasi nih, gimana sekarang kita harus berada di situasi ini, kita harus gimana nih gitu, perannya gitu loh, istilahnya anggapnya dalam sinetron apa orang punya peran masing-masing. Nah di situ peran kita tuh seperti apa di situasi pandemi ini gitu. Nah, akhirnya saya seperti itu gitu loh, untuk menarik simpati gitu. Akhirnya setelah itu kan lumayan lah ya jadinya, dapat uangnya ada sisa gitu. Akhirnya saya untuk bisa mengelabui dagang minyak, dagang ayam, saya selalu seperti itu gitu. Nah akhirnya saya lolos lah untuk itu, mangkat lah saya ceritanya itu sebagai, karena sudah melalui itu gitu, proses itu saya mangkat sebagai dirut BI gitu. Lalu dirut BI itu di rumah aja bantuin istri masih mengaik kayak gimana. Nah, sedikit ceritalah sekitar itu, karena saya sudah tidak bisa menafkahi istri saya secara finansial ya, jadi saya tuh cuman satu aja yang bisa membahagiakan istri saya, adalah menafkahi secara batinnya. Gimana caranya istri saya tuh bahagia gitu, maksudnya secara batin, secara jasmani rohani lah istilahnya, karena finansial saya sudah tidak bisa menafkahi karena saya tidak bekerja gitu. Nah untuk itu saya tuh berpikir gimana caranya istri saya biar tetap bahagia gitu. Karena ini sedikit hubungan rumah tangga ya. Gitulah, yang malam-malam tuh, yang kerjaan malam-malam tuh karaoke apa pokoknya yang malam-malam, olahraga malam itu. Nah kalau biar bahagia dia kan harus durasi panjang sedikit itu gitu. Kalau durasi pendek kan tak bahagia perempuan dia gitu loh, maksudnya kadang ada nak mau baru olahraga malam 2 menit aduh gitu kan, bikin malu yang seperti itu. Akhirnya saya pengen cara bang bahagia itu, tentunya saya membahagiakan dia itu karena dengan usia saya sekarang kan tidak bisa lagi kayak usia kemarin 20-an 12-an kan kencang itu. Sekarang kan udah agak nundukan lah, udah menurun lah. Ya terpaksa saya dengan dukungan ini minyak lintah hitam Papua. Ini sebenarnya biar tahu, pakai ini dijamin. Kalau kayak metajen tuh ya, kalau metajen itu ayam betet lawan black bonanza lah gitu istilahnya. Sing betet lawan siap bangko gitu. Wah ini nyodo kan, ini kan ngebuk gitu. Nah gitu jadinya. Ini betet lawan black bonanza ini di luar palunya. Wah, aduh sing masih belum aja gitu. Pokoknya jaga dos nih, kalau berminat hubungi saya. Bisa nanti di sini. Ingat aja bawa sesari gitu. Ini luang tali gitu, mesti sari. Kerut gatin nggak mau sari. Mungkin misal pakai ini gitu, bisa kayak ngoreng talu, hamplek kiri, hamplek kan, pokoknya puas gitu. Pokoknya seperti itu. Untuk membahagiakan istri seperti itu, karena saya yang bekerja, jadi saya bekerjanya malam dengan bantuan minyak lintah hitam Papua. Langsung diekspor, teman saya ada tugas di Papua, polisi. Beliau langsung, terima kasih Pak Komandan Made sudah memberikan ini. Nah kira-kira seperti itu. Jadi kesimpulan saya tentang karakter itu seperti ini ya. Tidak usah terpaku dengan karakter apa-apa gitu. Jadi kita tuh harus bisa menempatkan diri. Gimana situasi di sana gitu istilahnya. Kita tuh jadi apa di sana? Nah, gitu. Menurut saya seperti itu. Kalau menurut saya sih berubah-ubah lah karakter itu tergantung situasi gitu. Pokoknya intinya di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung gitu.
ceritanya kayak gitu. Nah, kalau semeton sudah meresapi semua cerita saya tadi, pengalaman saya sendiri yang saya alami sendiri gitu, kita tuh sebaiknya dari kesemua karakter itu, apakah semua bisa bertahan di situasi pandemi ini? Saya rasa semua bisa. Contoh aja yang arogan dan temperamen itu, dia kan selalu pengen berantem, akhirnya ketemulah dia mungkin di depan gang atau di mana, berantem lah dia, masuk penjara dia. Akhirnya kan dikasih nasi gratis sama pemerintah. Nah, kan bertahan dia dalam situasi corona ini, bertahan dia gitu. Nah, yang manja ini gimana? Bisa nggak bertahan dia? Kalau menurut saya sih bisa, tapi tentunya dengan bantuan orang lain, entah ibu bapaknya, entah siapa lah saudara terdekatnya, itu kira-kira seperti itu. Nah, untuk itu kalau semeton sudah meresapi semua yang tadi saya ucapkan, kira-kira bisa seperti apa kira-kira trik-triknya untuk menghadapi pandemi ini, gimana kita bisa. Nah, ada lagu sedikit nih, pangnya lung guys gitu. Jangan mesti lagu di sing kiap nih ngang gitu. Saya sebenarnya sing man ngurus seperti itu gitu. Saya aja ngurus diri sendiri sing kerambang sebenarnya. Aduh gitu lah, sing misi sok Dharma Wacana ben apa tuh sing kerambang. Sebenarnya saya lebih senang guyon, cerita lucu, cerita masyarakat yang lepas. Nah, sedikit lagu lah kira-kira. Lagu yang terkenal itu. Apa judulnya? Sama sih. Nah itulah kira-kira. Yang seperti ini itu kira-kira. Cek vokal. Tes. Oh, nadanya di C apa di G nasi nawang. Di J kalian semua tuh. Masih ngerti kan gitu. Di yang gini tuh. Terimalah motivasi dari orang biasa agar nantinya kalian luar biasa. Nah, yang gitu-gitu kira-kira. Kira-kira lagu apa tuh ya? Misi Noah, misi terpen, misi itu lah kira-kira seperti itu. Kenapa saya orang biasa gini ya? Kalau kalian mendengarkan Dharma Wacana dari orang yang sudah mampu, sudah finansialnya mampu, saya kira 90% ceritanya yang dia menceritakan susahan apa gitu, palsu sana itu. Nah kira-kira seperti itu. Tapi saya tidak ada menyebut siapa, yang intinya seperti itu. Kalau orang biasa yang menceritakan, karena dia menghadapi sehari-hari kerja susah sih. Nah ia melalui semua proses tuh, makan tuh kadang untuk beli apa gitu susah. Kalau menurut saya sih orang biasa kalau dia menyampaikan sesuatu itu lebih mengena gitu, kira-kira seperti itu gitu loh. Jadi kalau yang orang yang bong liung lapis ben ngomong gitu, wah nak sing tain mengalami kewah, yang tadi bisa sangwang kewah gitu. Mungkin model ini kewah di ngehang gitu. Istilahnya yang susah didengar, baru dia betul-betul memahami gitu loh, gimana situasi. Bukan mengada-ngada gitu, seperti saya sekarang ini gitu. Nah, untuk itu saya ada pantun sedikit untuk yang sudah menyimak semua. Klungkung Semarepura ngalih nyame ketemu di bis Kopaja. Kirang langkung tiang nasampura dadi jelema nani de bus manja. Ingat, de bus manja nani dadi jelema. Ingetang tuh. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi waktu singkatnya kira-kira tentang karakter itu. Nah, kalau ada saya salah-salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi Santi Santi. Om.